Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drama Politik Indonesia di channel ini dengan saya Mat Rashid. Kali ini kita ada informasi terbaru buat kalian, yaitu soal kasus korupsi Pertamina, di mana salah seorang dari anggota DPR RI menyampaikan suaranya yang mewakili suara kita semua, meminta dan bagaimana para kasus koruptor ini, khususnya di Pertamina yang kita bahas saat ini. Para koruptor-koruptor itu, ataupun yang mereka terlibat ataupun mereka tidak terlibat tapi punya wewenang dan masih punya ikatan dengan Pertamina atau subholding anak perusahaan seperti Patraniaga misalnya, diminta untuk mereka bisa mundur nonaktif sampai mereka benar-benar dibuktikan tidak terlibat dalam kasus ini. Ya, salah satunya mereka yang pernah jadi direksi atau yang saat ini jadi direksi atau menteri BUMN, semuanya diminta untuk diperiksa. Investigasi itu bisa dilakukan dan Kejaksaan Agung bisa memanggil siapa saja seperti yang disampaikan oleh Ahok. Kalau Ahok itu siap untuk memberikan segala informasinya terkait dengan apa yang dibutuhkan di Pertamina. Barangkali ini bisa menunjang, bisa menjadi alur untuk bisa investigasi lebih dalam dan Kejaksaan Agung bisa menentukan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ini ya, apalagi kalau soal gaji. Bicara soal gaji sebenarnya, nggak mampu. Mari kita dengarkan saja bersama-sama apa yang disampaikan oleh Mufti. Memang sudah sepatutnya ya saat ini kasus para koruptor itu dihukum mati. Sudah saatnya saat ini. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Mufti, memang sudah sepantasnya, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya dihukum mati. Ya, kita dengarkan bersama-sama ya. Jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan. Jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder, Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Kemudian yang keempat, Pak Dirut, karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6, untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat, karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak.
Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster PRON BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patraniaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON. Kenyataannya, Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google, ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel, yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari RON 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis. Yang artinya Pertamina tidak akan pernah sehat karena di dalam tubuhnya masih tersebar virus-virus yang dorman. Sedang tidur dan menunggu time yang tepat untuk bangun, atau bahkan mereka bangun cuman belum ketahuan Pak. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir Pak. Untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini Pak. Maka Bapak harus belajar dari Presiden Georgia. Bagaimana Georgia Pak? Saat itu adalah negara dengan polisi lalu lintas terkorup di dunia. Bagaimana kemudian dengan keberaniannya pemimpin Georgia mengambil satu sikap dalam semalam mereka memecat hampir seluruh polisi lalu lintasnya yang korup. Dunia kaget. Bahkan rakyatnya sendiri takut Pak. Takut apa? Takut kemudian ada instabilitas keamanan karena tidak ada polisi lalu lintas lagi. Tapi jangan tahu hari ini Georgia menjadi salah satu negara yang sukses dalam memberantas korupsi. Yang ini harus Bapak lakukan Pak. Mohon maaf, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Di samping Bapak, Pak Alfian, beliau mantan dirut Pertamina Patraniaga. Bapak percaya beliau tidak terlibat? Saya juga tidak percaya. Tapi kalau kita belajar di negara Jepang, terlibat tidak terlibat, harusnya Pak Alfian mengundurkan diri dari direksi Pertamina. Untuk membuktikan dulu Bapak benar-benar tidak terlibat, baru kemudian kalau mau masuk lagi silahkan. Kemudian Pak, untuk menyelamatkan nama besar dan bertahap mengembalikan kepercayaan publik, setidaknya saya mengusulkan 2 hal Pak. Yang pertama Pak Dirut, saya mengapresiasi Anda ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian Pertamax oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekedar lip service mata Pak. Jika memang Pertamina benar-benar minta maaf, maka harus melakukan taubatan nasuha. Harus menunjukkan bagaimana seluruh insan Pertamina itu tidak hanya meminta maaf secara lisan, tapi juga dari gestur, dari perbuatan, dan dari pelayanan yang dilakukan. Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier Pak. Yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat. Juga tidak perlu mengendorse namanya Fitra Eri. Yang untung namanya Fitra Eri punya integritas. Karena dia tidak yakin ini tidak benar-benar terjadi, maka dia tidak mau melakukan. Tidak perlu juga bayar-bayar buzzer Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami Pak. Saya melihat perilaku insan Pertamina pasca dirut minta maaf ya sama saja. Contohnya, itu Bu Korsek Pertamina Patraniaga. Kami menyampaikan sesuatu secara resmi bahwa kami akan melakukan sidak fraksi PDI Perjuangan. Tapi ada balasan dari beliau, tidak ada. Mas Mufti, Iya, aspirasi dari teman-teman sudah terlalu panjang. Sudah terlalu panjang ya. Siap. Oke. Oke. Sebentar Bu, Saya sedikit mengingatkan. lagi, tinggal Monggo, lagi. monggo, Oke. dituntaskan. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Oke. Sampai mana tadi? Nah, jadi maksud kami ada Pak, harus ada permintaan maaf secara konkret kepada masyarakat. Yang kedua Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa Ramadan sudah dekat, mudik Lebaran sudah dekat, begitu. Maka harapan kami Pertalite jumlah stoknya harus ditambah karena kita tidak tahu apakah masyarakat kepercayaan terhadap Pertamax sudah pulih. Karena kalau tidak mereka akan menganggap bahwa Pertamax hanya Pertalite yang tidak antri. Maka jangan sampai kemudian nanti di lapangan mereka rela antri. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Mufti. Kalau mau jujur, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Mufti terkait dengan
kasus korupsi Pertamina ini. Mereka yang terlibat dinonaktifkan dulu, ataupun mereka yang tidak berlibat tapi ada masih ikatan dengan Pertamina, mereka dinonaktifkan dan diperiksa. Jika kemudian mereka tidak benar terlibat, maka bisa menjadi direksi. Ya, jika terlibat maka proses hukum harus berlanjut. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan, memang saat ini sudah sepatutnya ya para koruptor itu dihukum mati, apalagi yang Pertamina. Ini sebagai efek jerah bagaimana anak cucu kita ataupun regenerasi para koruptor itu tidak lagi menjadi koruptor-koruptor yang menggunung menjadi tikus-tikus yang lebih besar lagi. Saya kira itu perlu dilakukan sebagai untuk memutus mata rantai kasus korupsi. Yang ditakutkan itu ketika memang ketika tidak ada hukum yang pasti terkait dengan ini. Misalnya 10 juta hukumannya 1 tahun, 15 juta hukumnya 15 tahun misalnya. Ini kan ada banyak diskon di Indonesia ini. Makanya itu yang saya bilang itu enggak konsisten, enggak ada hukum yang pasti. Makanya harus ada kepastian hukum terkait ini, hukum mati kayak atau berapa ratus tahun kayak sampai mati gitu loh. Nggak habis pikir ini. Ya, gaji mereka, penghasilan mereka lebih besar dari penghasilan seorang presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Iya, buat apa jadi presiden, bos? Kalau misalnya penghasilannya masih lebih besar dari presiden. Ya, terlepas presiden juga ada cawe-cawe di situ ya. Nggak tahu kalau saya. Yang ditakutkan itu kemudian mereka lepas, mereka dihukum, tapi masih tumbuh benih-benih lain, tunas-tunas tikus-tikus itu lagi di tubuh Pertamina. Makanya harus benar-benar dibersihkan. Benar apa yang disampaikan oleh Bung Mufti itu, ya contohlah Presiden Georgia itu. Dengan satu tepukan tangan kayak film aja ya, kayak dongeng aja. Semua koruptor di keamanan itu ditangkap semua dan mereka akhirnya menjadi yang bagus, menjadi nomor 1 di dunia dalam kasus pemberantasan korupsi. Sebenarnya kita bisa melakukan itu, cuma tinggal mau atau enggak. Baik bro, kalau kita sampai di sini dulu ya. Saya nggak tahu mau berkata-kata apa. Sudah kehabisan kata-kata. Tapi yang jelas, mari kita jaga Indonesia ini dengan ya dari pribadi dulu lah. Udahlah.